Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa, kembali lagi bersama saya Wiwi Artika dalam program Subur Salam Bicara. Tentunya hari ini dengan tema yang lebih menarik, yaitu mengenali patologi sosial dalam kehidupan bermasyarakat. Tentunya di samping saya kita telah kehadiran seorang narasumber. Beliau juga merupakan salah satu guru di sebuah lembaga pendidikan yang ada di Kota Subur Salam, sekaligus aktivis yang aktif dalam sebuah organisasi independen, organisasi HMI, Himpunan Mahasiswa Islam. Mari kita sapa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami boleh. Sebelumnya saya nanya dulu, kami apa kabar, sehat? Alhamdulillah sehat, luar biasa. Baik, saya yang bernama Erwin Saputra Putu. Ini perkenalan nama aja. Kegiatan mungkin. Erwin Saputra Putu. Jadi hadir saya di sini selain saya menjadi seorang guru atau pendidik, saya juga hari ini menjadi seorang inisiator Himpunan Mahasiswa Islam di Subur Salam, khususnya di Komisariat Stirhapas, ya, di Komisariat Stirhapas. Jadi selain itu saya juga aktif di dunia pendidikan, menjadi seorang guru di sekolah SMK dan SMA yang ada di Subur Salam. Baik Bang, karena hari ini tema kita adalah mengenai patologi sosial, mungkin bisa diberi gambaran sedikit mengenai apa sih itu patologi sosial dan siapa-siapa saja sasaran yang bisa kena dampak dari patologi. Jadi sebelumnya ya, jadi kalau kita berbicara patologi sosial, patolog ini kan berasal dari bahasa, yaitu bahasa Yunani. Dari bahasa Yunani, pathos yang artinya adalah penyakit, sedangkan logos ini ilmu. Jadi ketika kita berbicara patologi, berarti kita hari ini sedang berbicara ilmu, yaitu ilmu penyakit ini. Ya, ilmu tentang penyakit. Sedangkan sosial, sama-sama kita sudah mengetahui bahwasanya sosial itu kan yang berhubungan dengan masyarakat. Berarti patologi sosial adalah membahas tentang ilmu penyakit masyarakat. Nah, jadi secara definisi itu dia, bahwasanya patologi sosial itu adalah ilmu-ilmu yang membahas tentang kejahatan ataupun penyakit masyarakat. Berarti kalau berbicara tentang masyarakat umum ya, umum. siapa saja bisa. Masuk. Luar biasa. Menurut pandangan Abang sendiri, khususnya di Kota Subur Salam ini, penyakit apa saja sih yang mana atau yang sering terjadi dalam kehidupan kita? Jadi kalau untuk berbicara mengenai penyakit apa saja ya yang terjadi di kalangan masyarakat, terkhususnya Subur Salam, ada penyakit yang memang penyakit baru, dan ada yang juga memang itu penyakit yang memang sudah Sudah lama. Iya, sudah lama. Artinya penyakit ini nggak selesai gitu loh. Dari zaman ke zaman penyakit ini aja yang menjadi pembahasan ataupun yang menjadi sorotan. Misalnya penyakit judi misalnya. Penyakit judi misalnya kayak seperti togel gitu ya. Jadi seperti togel, saya pikir ini penyakit yang memang dari dulu ya, dari zaman, saya pikir zaman Bahorok dulu pun saya pikir ini nggak akan sampai sekarang nggak selesai gitu loh. Artinya memang tidak ada penyelesaian yang dilakukan bagaimana caranya untuk memberantas togel itu sampai selesai. Kemudian penyakit yang baru saya bilang ini penyakit seperti judi online. Judi online, kemudian game-game online yang hari ini sama-sama kita lihat banyak orang yang merasa diresahkan. Kemudian keluarga juga utama perusahaan itu, dan kemudian anak yang di bawah umur lah kalau kita bilang ya, anak yang di bawah umur sudah dikenalkan dengan permainan itu, dan sangat banyak merugikan kalau saya pikir, apalagi anak-anak yang hari ini seharusnya belajar di sekolah, tapi malahan yang difokuskan adalah
bagaimana caranya beli kuota untuk main game gitu loh. Kira-kira penyebab terbesarnya itu apa ya Pak? Sehingga hal ini semakin lama kayaknya semakin bertambah ya. Iya. Penyakit-penyakit penyakit terutama tadi mengenai penyakit terbaru ada judi online. Kira-kira menurut pandangan Abang kenapa hal itu bisa terjadi? Nah, kalau untuk berbicara faktor ya penyebab kenapa ada terjadinya judi online, kemudian game online itu, kalau saya pikir hal yang utama itu adalah meleknya teknologi, saya pikir ya, meleknya teknologi. Sebenarnya ada hal dampak negatifnya, ada dampak positifnya sebenarnya di teknologi ini. Bukan juga semua itu negatif ya, bukan juga semua positif, tapi hal ini banyakan yang negatifnya yang diambil gitu, sehingga terjadinya penyimpangan-penyimpangan ataupun penyakit yang terjadi di masyarakat gitu. Misalnya nih, selain dari teknologi tadi, berkunjung misalnya, ini sangat bahaya kalau saya pikir. Dampak dari keluarga, artinya apa? Sentralisasi pendidikan yang utama itu kan di keluarga. Artinya ketika keluarga tidak mampu untuk mendidik seorang anak, maka di luar dia juga tidak mampu untuk menyesuaikan dirinya gitu. Mengapa demikian? Karena orang tuanya saja yang sudah lama bersamanya, yang yang banyak seharusnya memberikan masukan ataupun ilmu pengetahuan, tidak mampu untuk menyerap itu, apalagi kawan-kawan di luar, di lingkungan. Maka ini yang terjadi sehingga dia menyimpang gitu. Maka psikologisnya menyimpang, kemudian gerakannya menyimpang, sehingga dia melakukan perbuatan-perbuatan apa saja yang kira-kira enak dilakukan, kemudian bisa mendapatkan keuntungan yang lebih gitu. Jadi kan sebenarnya kan judi online, game online ini kan berawal dari keuntungan lebih sebenarnya. Apa misalnya dampaknya, apa sebenarnya keuntungannya? Jadi kan judi online ini ada nih keuntungannya begini, kita main ini keuntungannya begini, hanya modal sedikit kita dapat ini. Nah, jadi kan anak-anak yang kurang dikontrol oleh orang tua, jadi dia melakukan kegiatan-kegiatan seenaknya. Itu saya pikir. Faktornya ya, faktor keluarga. Selain itu mungkin komponen bisa jadi faktor lingkungan juga ya Pak? Iya, faktor lingkungan. Itu sangat, iya faktor lingkungan juga ya. Makanya kita nih waktu dulu ya, kalau kita mau bermain dulu kan kawan-kawan kita yang biasa kita ajak bermain di luar dari rumah ataupun di luar dari sekolah, itu pasti nanti kalau ngajak main datang ke rumah. Misalnya nih Mbak Wiwi, yuk main-main yuk gitu kan gitu. Ya. Jadi datang di orang tua gitu loh. Jadi kalau sekarang berbeda, udah nggak ada namanya lagi itu kalau misalnya kita ngajak main-main itu ke rumah, udah dari handphone semua. Iya. Jadi pengawasan orang tua itu nggak intens lah. Dia hanya mengetahui anaknya pergi, tapi tidak mengetahui anaknya mau ngapain. Dan anaknya ngapain membahas di medsos itu gitu, ataupun di handphone yang hari ini digenggamnya untuk berkomunikasi dengan temannya. Itu yang hari ini bahaya gitu. Sehingga teman-temannya pun enak-enak aja kan untuk mengajak kemana, terkhususnya untuk perempuan ini. Kalau saya pikir ya, iya. Iya, kenapa saya bilang perempuan? Jadi ini ya, hal yang paling yang paling utama ini kenapa saya katakan perempuan. Dari segi misalnya mental, kalau saya bilang ya, psikologis ini. Kalau dari segi mental ataupun psikologisnya, perempuan kalau saya pikir lemah dalam bermental, tapi tidak untuk berpikir ya. Beda ya, mentalnya lemah, tapi berpikirnya bukan berarti tidak. Artinya perempuan ini kan mudah terpengaruh, mudah tersinggung. Awalnya tersinggung. Kenapa mudah terpengaruh? Karena mudah tersinggung. Kenapa mudah terpengaruh? Karena mudah sekali untuk memasukkan perasaan ke dalam dirinya. Gitu. Maka perempuan sasaran utama ataupun target utama dalam penyimpangan ya, walaupun tidak semua ya, tapi sangat mudah sekali ini terhadap perempuan gitu. Sangat mudah sekali terhadap perempuan itu Mbak Wiwi. Ya, terima kasih. Tadi kita telah mempelajari faktor yang berbeda. Ya. Nah,
wanita lebih rentan terkena patologi sosial atau penyakit-penyakit sosial ini. Karena mungkin dari perasaan, mudah baperan, mudah nggak enak, nanti kalau nggak gabung harus ikut gitu ya. Nah selanjutnya mungkin ada tidak sih langkah atau mungkin cara untuk mengatasi kita mungkin kalau mengurangi bisa dikatakan mengurangi tapi tidak bisa menghapus gitu. Betul. Langkah untuk kita mengurangi agar terhindar dari penyakit-penyakit sosial ini. Ya. Kalau untuk problem solving lah, problem solvingnya bagaimana untuk menghindari seperti yang Pak Wi bilang, kalau untuk menghilangkan nggak bisa kan penyakit-penyakit itu. Misalnya penyakit tawuran, mana bisa dihilangkan penyakit tawuran itu kan gitu. Tapi untuk mengurangi bagaimana caranya supaya jangan tawuran mungkin bisa. Tapi kalau untuk menghilangkan penyakit tawuran itu mungkin nggak bisa. Karena tadi kan karena mungkin ada dia mentalnya dari kecil emang terganggu, psikologisnya emang terganggu gitu. Makanya walaupun sudah dididik, walaupun sudah direhabilitasi, diisolasi mandiri lah orang tuanya, namun besoknya tetap melakukan itu gitu kan. Nah, kalau menurut saya yang paling utama itu apa solusinya? Yang pertama itu kita memberikan punishment-nya bagaimana? Punishment. Ya, punishment-nya. Misalnya anak sekolah nih, ada adik-adik kita di sekolah. Ketika di sekolah dia melakukan kesalahan, maka guru memberikan punishment kepada siswa tersebut. Ya. Bagaimana kalau di rumah juga kita melakukan itu? Misalnya keluar malam nih, lama balik keluar malam. Gimana kalau misalnya orang tua memberikan punishment terhadap anak ini supaya ada dampak atau efek jerahnya terhadap anak ini agar besok tidak melakukan lagi gitu. Makanya dia misalnya habis tarawih kemudian melanjutkan melanjutkan kan nggak etis anak sekolah yang besok harus sekolah tadarusannya sampai jam 2, bukan berarti nggak boleh ya, ini harus kita garis bawahi, boleh, dan ini adalah amalan yang harus kita kerjakan di bulan suci Ramadan. Hanya saja kan ada batasan gitu, jangan juga terlalu over kali sehingga nggak punya aturan gitu. Makanya ini kan harus kita batasi. Ketakutan kita sebenarnya takutnya ya besok sudah selesai lebaran ya kan, udah biasa tidur lama, udah biasa nggak, ini yang bahaya. Makanya kita memberikan punishment apa terhadap anak agar besoknya dia sadar bahwa yang dilakukan ini nggak boleh gitu loh. Itu yang harus kita perbaiki gitu. Harus kita tanamkan kepada anak agar dia mempunyai rasa kesadaran. Kemudian dari segi manusianya ya, kemudian dari segi ibadah seorang anak. Apalagi di bulan suci Ramadan ini ya, di bulan suci Ramadan ini saya pikir anak-anak sekarang ya nggak ada lagi alasan malas untuk beribadah gitu. Beda kalau kita dulu mungkin ya, kalau kita dulu memang banyak yang beribadah, tapi banyak juga yang malas gitu. Kalau sekarang kita nggak tahu apakah beribadah itu memang benar-benar dia menjalankan sesuai hatinya, tapi yang kita lihat hari ini adalah rata-rata orang beribadah gitu. Beda kayak kita dulu, kita juga ada yang nggak beribadah, ada yang beribadah, jadi tampak dia. Kalau sekarang semua beribadah, tapi kita nggak tahu apakah ibadah itu karena hatinya atau memang karena emang itu orang tua. Kalau saya pikir untuk sekilas anak remaja nggak apa-apa. Awalnya yang begitu dulu gitu loh. Makanya saya pikir ya untuk solusi beribadah itu ataupun sholat orang tua memaksa anak untuk sholat itu. Saya pikir ini yang sangat beda ya, solusi yang sangat beda dibandingkan dengan hal ini. Kenapa saya katakan begitu? Seperti yang saya bilang tadi, kalau kita dulu kan sholatnya, sholat, iya mak, sholat, ada nanti merayap, udah habis sholat baru datang. Kalau sekarang enggak sholat ya, karena dia nggak ada lagi alasan untuk pergi keluar. Kenapa? Karena dia udah sangat berpengaruh dengan teknologi tadi, dia sudah ada handphone, jadi dia nggak keluar di rumah, jadi sholat, dia mau sholat. Gitu. Makanya saya katakan terlepas bahwasanya dia dari hati atau tidak atau dari orang tuanya, itu dia sholat. Gitu. Penting dia mau untuk melakukan ibadah itu karena faktor teknologi tadi sehingga dia tidak keluar. Apabila dia keluar kan mungkin dia nggak sholat nih, mungkin dia nggak sholat. Jadi kalau ada handphone kan dia main game di rumah aja. Jadi orang tua sangat mudah untuk berkomunikasi dan nggak sholat. Gitu.
Jadi saya pikir solusi yang baru lah saya pikir ya solusi yang baru saya pikir yang terjadi hari ini gitu. Karena sebenarnya ada faktor negatifnya, ada faktor positifnya terhadap teknologi tadi saya pikir gitu Pak Wi. Jadi dapat saya simpulkan bahwasanya faktor-faktornya itu dari beberapa, terutama dari keluarga. Dari keluarga itu sangat. Minimnya pengawasan, mungkin perhatian dari orang tua, kemudian dari segi ibadahnya. Benar. Karena sebenarnya Mbak Wiwi ya, saya tambah ya, instabilitas itu sebenarnya itu berawal memang dari keluarga. Instabilitas itu dari keluarga. Artinya ketika anak ini melakukan perilaku amoral atau perilaku menyimpang terhadap lingkungan yang terkhususnya, yang sangat dilirik lah, yang sangat bertanggung jawab sebenarnya itu adalah keluarga. Kenapa kita bilang keluarga? Karena kalau sekolah itu enggak sampai membahas kehidupan anak ini, mental anak ini sampai di dalam-dalamnya. Ya, sekolah itu hanya memberikan penanaman karakter, kemudian sikap, kemudian ilmu pengetahuan, kesadaran yang terutama. Kalau untuk memberikan konklusi terhadap isi pelajaran, isi dari apa yang disampaikan itu orang tua. Artinya orang tua lah yang untuk menggolkan dari apa yang didapat anak ini. Makanya ada dibuat PR nih, dibuat PR misalnya. Jadi orang tua di situ harus ikut terlibat aktif untuk untuk melihat, walaupun tidak membantu, tapi sebenarnya melihat apa tugas-tugas anak itu dikerjakan. Gitu loh. Makanya kalau udah dilakukan seperti itu, anak pun segan gitu loh. Anak pun pasti segan untuk melakukan penyeimbang di luar. Kenapa? Karena kita nih ngawasi orang tua nih. Setelah PR sederhana aja, walaupun cuma satu aja yang bisa aku kerjakan, dia ngawasi orang tua. Bagaimana kalau aku melakukan kesalahan? Bagaimana kalau aku melakukan perbuatan amoral di luar? Pasti orang tua saya marah nih ya. Jadi anak pun mempunyai ataupun memiliki rasa kesadaran itu. Jadi itu yang sangat fundamental kalau saya pikir. Bagaimana caranya supaya anak ini tidak melakukan perbuatan amoral atau penyakit terhadap sosial. Saya pikir dia sudah luar biasa sekali. Berarti penyimpangan itu bisa saja terjadi karena memang ada kesempatan. Ada kesempatan. Kurangnya pengawasan. Benar. Gitu. Jadi saya mau tahu lebih dalam lagi. Abang ini kan seorang aktivis ya, aktif di organisasi HMI, salah satu organisasi independen yang ada di Indonesia. Sejauh ini langkah-langkah apa saja yang sudah Abang mungkin lakukan beserta teman-teman yang lain dalam membantu menghindari penyakit-penyakit ini? Jadi kalau saya pribadi ya, saya pribadi dan teman-teman HMI sendiri, khususnya Himpunan Mahasiswa Islam Komisaris Persiapan Apas, saya mengajak ini teman-teman agar karena gini Mbak, bukan hanya perilaku amoral ini bukan hanya anak sekolah saja, tapi mahasiswa juga banyak. Mahasiswa juga ada, tidak untuk kemungkinan itu. Jadi terkhususnya mahasiswa Apas, ya, saya mengajak dari Himpunan Mahasiswa Islam agar semangat literasi ini ditingkatkan. Artinya apa? Wadah-wadah untuk membaca, wadah-wadah untuk membangun kreativitas mahasiswa ini harus dibuat, harus ditingkatkan. Contoh misalnya ada bajar Ramadan Fair pertama di Salam di Masjid Agung. Ya. Jadi anak HMI Komisaris Apas juga memiliki peluang bisa membuat bajar di situ, berstand. Iya, peserta bajar. Jadi saya menawarkan kepada teman-teman agar membuat kreativitas ataupun perbedaan dengan bajar-bajar lain. Kalau bajar-bajar lain jual takjil, ya. Jadi kalau Himpunan Mahasiswa Islam Komisaris Apas melakukan perbedaan, artinya mereka itu menjual itu selain takjil mereka juga buku-buku Islami, buku-buku bacaan anak-anak, kemudian buku-buku bacaan mahasiswa juga. Berarti sekarang sedang? Ya, sekarang sedang berjalan. Jadi ini kan langkah awal kalau menurut saya ya di tingkatnya masyarakat agar semangatnya kaum remaja, kemudian pemuda-pemuda di Salam ini semangat membacanya ada gitu. Jadi ini sebagai langkah awal,
Kemudian saya juga mengajak teman-teman juga sering aktif berdiskusi. Maka program kita itu ada program baca diskusi aksi yang pernah dicetuskan oleh Bapak Tan Malaka. Jadi semangat itulah yang saya sampaikan sama teman-teman, baca diskusi aksi. Baca diskusi aksi yang saya maksud adalah ayo kita baca apa saja yang hari ini bisa kita baca, ya kan? Apa saja boleh. Kemudian kita tuliskan dari apa yang kita baca. Artinya teman-teman jangan hanya sebatas membaca, tapi juga menuliskan apa yang sudah dibaca, apa yang sudah dilihat. Kemudian didiskusikan apa yang sudah didapat, kemudian diimplementasikan dengan actionnya. Aksi ini kan tidak mesti harus demonstrasi, tapi aksi ini kan bergerak, ya kan bergerak. Ya bisa kita kampanye, bisa kita terjun langsung ke masyarakat gitu. Makanya apabila semangat ini yang ditanamkan oleh yang dilakukan oleh pemuda-pemuda, terkhususnya mahasiswa di Sebul Salam, kalau saya pikir patologi sosial, penyakit sosial yang terjadi di masa kali ini saya pikir nggak ada, terkhususnya Sebul Salam gitu. Udah nggak ada kita lagi mahasiswa yang hanya sebatas nongkrong-nongkrong aja, ya kan? Banyak nih kan yang kita lihat Pak Iwi ya. Iya, apalagi di bulan Ramadan ini, nih ngabuburit. Tapi yang dihabiskan itu bukan pembahasan yang cerdas, pembahasan yang kalau saya pikir membangun, tapi menghabiskan waktu itu hanya sebatas kumpul-kumpul saja. Ini saya pikir yang sangat merugi. Bahkan ini juga bagian dari patologi sosial. Ini bagian dari penyimpangan sosial itu kalau saya pikir. Artinya duduk sebatas duduk, tapi tidak ada konstruksi yang didapat untuk membangun daerah ini. Nah ini yang bahaya. Kenapa kalau misalnya ini Ramadan nih, murid kita buat kegiatan yang positif. Misalnya, ayo teman-teman kita buat kegiatan positif, kita buat musik, lagu-lagu Islami di tengah jalan. Lumayan menghibur masyarakat, kemudian menunjukkan skill kita, kreativitas kita sebagai seorang mahasiswa ataupun seorang pemuda. Ini kan saya pikir langkah-langkah awal untuk menjauhi ataupun menghindari penyakit-penyakit masyarakat itu, saya pikir penyakit masyarakat itu. Kemudian ada lagi nih yang menarik ini, yang sangat menarik. Ini kan bulan suci Ramadan nih, bulan suci Ramadan. Jadi banyak kita lihat ya, ketika sudah datangnya bulan suci Ramadan, nanti pasti ada yang namanya hajatan reunian. Iya, ini kan saya pikir ini reunian ini sudah sering kita alami. Mungkin kita juga mengalami itu. Hanya saja saya mencoba untuk mengajak teman-teman agar konsep reunian itu dirubah gitu loh. Dirubah maksudnya gimana? Konsep reunian itu dirubah, metode dirubah. Artinya kalau hari ini kita reunian itu hanya sebatas kumpul-kumpul, buka puasa, berjumpa ya, kemudian bawa anak, bawa keluarga ya, ada yang sudah nikah, gimana kalau yang belum nikah kan kayak gitu ya kan sendiri nih. Jadi kan yang dibahas dalam reunian itu apa sudah pekerjaanmu, bagaimana sudah pendapatanmu, gitu kan itu aja yang dibahas gitu loh. Bagaimana sudah keluargamu, anakku bagi berapa gitu. Jadi kalau saya pikir ya dari zaman dulu sampai sekarang yang namanya reunian itu aja, nggak ada perubahan, itu aja ya kan. Jadi nggak ada perbedaan. Makanya saya ingin mengajak teman-teman untuk merubah metode itu gitu loh. Mindset itu terubah. Gimana kalau misalnya reunian itu jangan lagi membahas tentang penghasilan, pekerjaan, tapi kita membahas apa yang hari ini bisa kita berikan kontribusi untuk pertumbuhan ataupun majunya Kota Sebul Salam ini. Nah, itu yang hari ini saya tawarkan kepada masyarakat agar metode reunian itu dirubah gitu loh. Kan saya pikir nggak ada masalah itu ya, nggak ada masalah ya. Karena kan ada juga yang sudah jadi seorang pejabat gitu kan, misalnya reunian ini ya. Ada yang sudah jadi seorang kepolisian, ada yang sudah menjadi seorang pegawai dan lain sebagainya macam-macam. Tentu banyak tawaran-tawaran ataupun konsep yang di dalam benaknya untuk dituangkan untuk membangun Sebul Salam ini dengan komunitas reunian misalnya apa, ya gitu kan. Biasa nih kita reunian pasti mau nama kelas ini, mau nama angkatan ini, ya udah kita buat dengan itu ataupun kita buat kegiatan yang dapat yang langsung dapat dirasakan oleh masyarakat Sebul Salam itu sendiri khususnya.
Itu kalau saya pikir luar biasa ya, pemikiran dan idenya sangat luar biasa, dan ini belum pernah ya, kalau saya pribadi belum pernah mendapatkan tawaran ide seperti ini. Memang sering ketika momen bulan Ramadan ya itu dijadikan ajang untuk kumpul-kumpul, kumpul saja berbicara, ya. tanya-tanya kamu bagaimana dan sebagainya, tapi tidak ada follow up dari kegiatan itu. Nah mungkin nih Bang, pertanyaan yang terakhir, kira-kira apa harapan atau mungkin saran ke depannya buat kita, terkhusus generasi muda, generasi milenial, supaya kita bijak dan mampu menghadapi segala kesenjangan-kesenjangan yang ada dalam budaya masyarakat. Benar. Jadi kalau menurut saya ya, tawaran dari saya ya, yang pertama itu adalah, tadi kita udah bahas orang tua ya, yang pertama itu adalah pemerintahnya sendiri. Kalau kita mau penyimpangan masyarakat ini jangan meluas, jangan melebar. Artinya kalau kita mau berkerucut untuk diperkecil, maka pemerintah juga harus mempunyai peran andil yang kuat. Artinya lebih utama itu adalah pemerintah, terkhususnya dinas terkait kayak dinas sosial gitu. Dinas sosial. Artinya ketika nanti ada anak yang bermasalah, ada ngomong khususnya ditangkap oleh kepolisian, kemudian diselesaikan oleh dinas sosial. Sosial tidak ada follow up, artinya tidak ada sosialisasi ataupun pembelajaran yang diberikan atau yang disampaikan oleh dinas sosial kepada keluarga-keluarga yang terkait. Jadi saya pikir ini sangat berpengaruh besar ketika pemerintah langsung turun andil untuk dapat memberikan tawaran-tawaran, kemudian solusi kepada masyarakat, khususnya yang pernah mengalami instabilitas lingkungan atau penyakit-penyakit sosial ini, saya pikir. Nah, kemudian harapan saya nih kepada khususnya teman-teman pemuda sebelum salam, kemudian remaja-remaja sebelum salam ya, yang masih sekolah ataupun yang sudah tamat, coba kita rubah mindset kita dulu. Ya, selain hari ini kita merubah mental kita. Kalau kita Rasul Salam ini kan mental pejuang semua ini, mental petarung, mental pejuang ini, tapi tidak dengan mindset kita. Itu dia bedanya. Kenapa kita bilang iya? Kalau mindset kita, mental kita ini di Rasul Salam ini mental petarung, mental pejuang. Kenapa? Karena kita masih ke daerah ke bata-bataan ini, masih daerah masih daerah yang kalau kita bilang ke Sumatera, jadi keras, kemudian atmosfernya, wataknya juga keras. Jadi kalau mindsetnya ini yang hari ini tidak pernah kita kita pikirkan sama-sama. Jadi saya berharap ya, hal yang utama untuk merubah diri itu selain mental tadi adalah mindsetnya. Kalau mindset sudah berubah, maka hal-hal sederhana yang sangat menyimpang itu kita udah nggak mau lagi melakukan itu. Misalnya kayak yang tadi misalnya begadang. Ya. Kalau kira-kira manfaat begadang itu gak ada, kita nggak mau lagi. Gitu ya, nggak akan mau lagi. Beda kalau kayak dulu kan, mindset kita belum di tempat, begadang mungkin begadang, apa itu begadang. Coba kalau sekarang kita mau begadang itu karena pekerjaan. Kalau nggak ada pekerjaan, nggak menguntungkan bagi diri kita, ngapain lagi? Ngapain harus kita ikuti begadang itu? Gitu. Nah, ini yang bahaya. Kalau apabila mindset itu tidak berubah, makanya saya pikir mindset adalah utama ataupun stigma untuk sangat menjauhi instabilitas ataupun patologi sosial kita dan masyarakat khususnya untuk potensi usaha. Itu kalau menurut saya. Jadi harapan selanjutnya teman-teman mahasiswa dia, ya Mbak Wiwi ya. Teman-teman mahasiswa ini khususnya. Iya, generasi muda. Kalau kita ini kan sudah alumni ya. Sudah alumni. Ya, walaupun masih muda. Tapi sudah alumni. Kalau orang masih percaya kalau kita masih mahasiswa ini, ya kan. Dengan semangat yang masih muda, remaja juga yang masih muda. Nah, ini saran dari saya masuk dalam organisasi wajib. Masuk dalam organisasi itu kalau saya pikir itu masih wajib. Suatu kewajiban untuk mahasiswa apabila masuk dalam organisasi. Karena memang wadahnya mahasiswa itu kan organisasi. Jadi ikutilah organisasi yang hari ini kira-kira mampu untuk melatih daya pikir, kemudian melatih
melatih semangat kita untuk melakukan terobosan-terobosan pembaharuan terhadap apa namanya daerah kita, terkhususnya untuk diri kita. Ya, terhadap diri kita sendiri. Itu yang hari ini saya kepada mahasiswa masih dalam suatu organisasi yang dapat melatih diri kita untuk khususnya apa namanya melawan tantangan zaman. Jadi kalau kita tidak dewasa dalam berpikir, tidak dewasa dalam apa namanya bermahasiswa, maka kan untuk masuk dewasa dalam bermahasiswa itu kita harus masuk organisasi. Maka apabila kita sudah masuk organisasi, maka saya yakin dan percaya bahwasanya kita akan bisa untuk apa namanya menentang ataupun menjalankan apa namanya ya tantangan zaman itu. Saya pikir itu sangat berkorelasi gitu. Nah, itu saya pikir melalui luar biasa ya, karena memang kita itu untuk meningkatkan atau menghindari penyakit-penyakit itu, maka kita harus bergerak dari pemuda dulu, dari generasi milenial, berani menghadapi tantangan, tidak takut, dan apa tadi kalau saya tantangan zaman. Satu hal yang sangat menarik bagi saya ini ketika Amanda menyampaikan kita itu harus selaku generasi muda kita harus giat atau mampu bergabung menjadi sebuah literasi. Di mana kita harus bisa membaca, kemudian selain membaca kita juga menulis. Selain menulis kita diskusikan, lalu kita aksikan. Luar biasa. Demikianlah tadi pemirsa bincang-bincang kita bersama Amanda Erwin Syahputra. Terima kasih banyak Amanda pada kesempatannya. Pemirsa, kita akan hadir dengan pertemuan-pertemuan selanjutnya, tentu dengan tema yang lebih menarik lagi. Semoga bincang-bincang hari ini memberikan manfaat dan faedah bagi kita semua. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.